Berani, karakter penting bagi pertumbuhan dan perubahan hidup. Berani adalah satu langkah pertama yang perlu kita miliki untuk berubah dan bertumbuh. Saat kita ingin memulai sesuatu baru, kita perlu berani keluar dari zona nyaman. Saat kita ingin bertobat, kita perlu berani meninggalkan dosa. Saat kita ingin hidup benar, kita perlu berani melakukan kehendak Tuhan tanpa kompromi. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh dengan karakter berani. Pertanyaannya, apa sumber keberanian mereka? Kita menjadi berani ketika 1. Hati kita benar. 2. Berharap kepada Tuhan. 3. Mengingat janji Tuhan. 4. Sadar akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. 5. Memiliki Roh Kudus. 6. Berdoa. 7. Melihat teladan saudara seiman. Perasaan takut akan menghambat kita dalam banyak hal. Dengan menjadi berani, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh, dan menjadi pemenang. Oleh karena itu, mari kita melangkah dengan iman dan penuh keberanian. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gonna sing, sing, sing for you. gonna sing, sing, sing for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gonna sing, sing, sing for you. gonna sing, sing, sing for you. Gonna work and pray and sing every day for you. Gonna work and pray and sing every day for you. Gonna work and pray and sing every day for you. Gonna work and pray and sing every day for you. Lord God Almighty, 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 Lord God Almighty. gonna dance, dance, dance for Gonna you. dance, dance, dance for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gonna dance, dance, dance for you. gonna dance, dance, dance for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Gonna work and pray and dance every day for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty.
gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Gonna work and pray and clap every day for you. Lord God Almighty, God Almighty. Precious blood has bathed us. Now your message takes us. Now your message takes us all around the world. all around the world. Can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Praises heard around the world. Singing hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Praises heard around the world. Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear? Can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Praises heard around the world. Praises heard around the world. Praises heard around the Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Walaupun banyak hal mungkin tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan di tahun ini karena kondisi pandemik, tapi saya percaya masih banyak hal di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa dan tetap mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita semua di sini. Mari kita terus doakan supaya di 2021 pandemik ini bisa berakhir dan banyak area dalam kehidupan kita yang bisa kembali dipulihkan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas penyertaan Engkau, kesetiaan Engkau di sepanjang 2020 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal mungkin tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan di awal. Tetapi Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tetap bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan kita bisa tutup tahun ini dengan satu sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami betul-betul bisa merasakan kebaikan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan
di bulan Desember ini kami merayakan Natal, kami juga betul-betul mengenal Engkau dengan lebih personal lagi, lebih dekat lagi, lebih pribadi lagi Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjadikan Natal tahun ini Natal yang spesial. Sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah, biarlah roh Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu, dan apa yang keluar dari mulut hamba adalah isi hati Engkau saja. Sertai kami semua di sini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sepanjang bulan Desember ini kita akan kembali belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun perayaan Natal tahun ini pasti akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita tidak bisa melakukan apa yang kita sudah rencanakan, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak bisa pergi ke tempat yang kita sudah impikan, atau bahkan kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman ya yang sudah kita rindukan. Tapi bukan berarti Natal tahun ini tidak akan menjadi spesial. Malah saya sangat percaya, karena kondisi yang terjadi di tahun ini, kita betul-betul bisa fokuskan Natal ini kepada alasan utama kenapa kita merayakan Natal pada awalnya. Ini penting, kenapa? Karena hari ini, kalau kita tidak fokus kepada alasan utamanya, seringkali Natal hanya menjadi sebuah perayaan saja. Hari ini kita bisa rayakan Natal tanpa ada gangguan dari faktor-faktor lain seperti sibuk shopping kado, persiapan penampilan Natal, liburan dan lain-lain. Doa saya adalah untuk kita semua di sini bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi, lebih personal lagi, dan lebih dekat lagi. Saya percaya inilah akan membuat Natal kita menjadi sangat-sangat spesial. There would never be any Christmas without Christ. So don't take away Christ from Christmas. Takkan pernah ada Natal tanpa Kristus. Jangan lupakan Kristus di dalam Natal. Mari kita mulai dengan melihat apa yang para malaikat katakan tentang Yesus pada malam kelahirannya. Di Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Di versi NIV-nya dikatakan demikian. "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Messiah adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah yang dipilih, yang diurapi, anointed. Bahasa Yunani-nya diterjemahkan menjadi Kristo, atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya sekarang Christ, atau kita sebut Kristus. Kenapa ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang-orang Yahudi? Karena bagi bangsa Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan menjanjikan kepada mereka seorang Mesias. Orang yang dipilih dan diurapi menjadi raja untuk membebaskan atau memimpin mereka. Dan mereka juga tahu bahwa Mesias ini haruslah keturunan daripada Raja Daud. Kalau kita baca sedikit balik ke perjanjian lama di Yeremia pasal 23 ayat 5-6 dikatakan sangat jelas di sana. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Itu adalah janji yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Terutama pada saat itu ketika mereka sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Mereka sangat percaya ketika Mesias datang, mereka akan dibebaskan dari penjajahan Romawi. Dan mereka akan bisa hidup kembali dengan tentram. Sayangnya, sampai hari ini masih banyak orang Yahudi
yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mempunyai cara pandang yang beda tentang seorang Mesias. Cara pandang, cara lihat ya yang merupakan cara pandang mereka sendiri. Pengharapan yang merupakan adalah pengharapan mereka sendiri. Yang berbeda dengan apa yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Hari ini kita pun, kalau kita nggak jaga, kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa menyebut kita seorang Kristen hari ini. Tapi apakah kita sudah bisa melihat Yesus sebagai Mesias sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan? Atau sebenarnya kita punya konsep kita sendiri tentang siapa itu Mesias? Bagaimana hari ini kita bisa melihat dan menghargai Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan? Mari kita belajar dari kitab Matius. Di Matius pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Setelah menjalankan ministrinya selama 3 tahun, mengajar banyak orang, menyembuhkan banyak yang sakit, mengusir setan, membuat banyak mujizat, Yesus ingin tahu cara pandang orang umum terhadap dirinya. Karena apa yang Yesus sudah lakukan, ada yang melihat dia sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang melihat dia sebagai Nabi Elia, ada yang melihat dia sebagai Nabi Yeremia, atau nabi-nabi yang lain. Sama juga dengan situasi kita pada hari ini. Jika kita mau tanya saja kepada orang-orang sekeliling kita, siapa Yesus di mata manusia? Banyak kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi hari ini bagi Yesus yang lebih penting adalah apa yang menjadi pandangan murid-muridnya tentang dirinya. Atau siapa dia di mata Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi Yesus. Kita lihat kelanjutannya di ayat 15 sampai dengan 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Petrus bisa menyatakan dengan tepat siapa Yesus. Dia bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Bahkan tidak cuma itu, dia bisa menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tapi yang menariknya, walaupun Petrus bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi apakah hari ini dia sudah memiliki konsep yang benar tentang Yesus sebagai Mesias? Mari kita lihat beberapa ayat sesudah itu saja. Di ayat yang ke-21 di pasal yang sama. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Walaupun Petrus bisa mengatakan dengan benar bahwa Yesus adalah Mesias, tapi bukan berarti konsep Mesias yang dimiliki Petrus itu sama dengan apa yang Tuhan mau. Sangat penting hari ini untuk kita pastikan diri kita bahwa kita memikirkan apa juga yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan cuma apa yang kita mau pikirkan. Penting hari ini kita untuk punya right conception tentang siapa Yesus. Atau Yesus sebagai Mesias itu harusnya bagaimana. Petrus percaya Yesus adalah Mesias.
Tapi sama ternyata seperti Yahudi pada umumnya saat itu. Dia pun percaya bahwa Yesus itu akan datang dan membebaskan mereka dari belenggu Romawi. Sedangkan tujuan Yesus sebagai Mesias bukan untuk itu, tapi untuk membebaskan manusia daripada belenggu dosa. Hari ini pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah betul-betul punya konsep yang benar tentang siapa Yesus sebagai Mesias? Apakah Yesus yang kita pikirkan atau kita konsepkan itu sama dengan apa yang Tuhan mau kita bisa kenal tentang Yesus? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan Yesus kita sendiri? Kita sedang mengkonsepkan Yesus kita sendiri yang kita mau. Kita mau ikut Yesus, tapi kita mau ikut Yesus cara kita. Kita harusnya, ketika mau mengikut Yesus, kita harus tahu apa yang Yesus mau. Yesus lanjutkan penjelasannya di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari ini, brothers, sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang bisa membuat kita tidak berat untuk tinggalkan kenyamanan kita? Apa yang hari ini bisa membuat kita tidak berat untuk terus memberi dan terus berkorban? Apa yang hari ini membuat kita tidak kecewa ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita? Apa yang bisa membuat kita hari ini tidak kehilangan sukacita dalam kita mengasihi satu dengan yang lainnya? Apa yang hari ini bisa membuat kita tidak kecewa akan Tuhan? Kalau kita hari ini memiliki konsep yang benar tentang Yesus sebagai Mesias, kita tidak melihat bahwa Yesus akan membebaskan kita dari tantangan dan permasalahan hidup kita. Tetapi bagaimana dia menggunakan tantangan dan permasalahan dalam hidup kita untuk membentuk kita dan membebaskan kita dari kehidupan kita yang lama dan menjadikan kita manusia baru di dalam dia. Kalau kita bisa mengerti itu, brothers sisters, kalau kita bisa mengerti itu, saudara-saudari, saya percaya hari ini kita akan menjalankan kehidupan kita sebagai murid Yesus dengan berbeda. Pertanyaannya, siapa Yesus bagi Anda? Apa kita hari ini memikirkan apa yang Tuhan pikirkan? Mari kita punya konsepsi yang benar tentang Yesus sebagai Mesias. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa punya konsepsi yang benar. Di kitab Yohanes dikatakan di pasal 20 ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan sangat jelas Rasul Yohanes di sini dikatakan bahwa tidak semua yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia itu bisa dicatat. Tapi apa yang sudah tercatat, apa yang sudah tertulis, itu cukup. Saya ulang sekali lagi, cukup untuk membuat kita di sini yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Dan membuat kita hari ini di sini mempunyai konsep yang benar tentang Yesus sebagai Mesias. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita hari ini mempunyai the right conviction, mempunyai keyakinan yang benar tentang Yesus sebagai Mesias. Mari kita lihat beberapa contoh. Di Matius pasal 1 ayat 16 dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut sebagai Kristus. Matius berusaha meyakinkan audiensnya yang berlatar belakang Yahudi dengan menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Ini sesuatu yang sangat penting bagi orang Yahudi untuk bisa melihat bahwa Mesias adalah keturunan daripada Raja Daud itu sendiri.
Seperti yang sudah dituliskan di kitab Yeremia dan kitab Yesaya di Perjanjian Lama, bahwa seorang Mesias adalah keturunan Raja Daud. Makanya Matius menekankan poin tersebut. Di buku Markus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Apa yang coba Markus tuliskan tentang Mesias di sini? Dia coba menuliskan bahwa seperti yang sudah ditulis di kitab Yesaya, bahwa seorang Mesias pasti akan ada didahului oleh seseorang yang membuka jalan bagi Mesias tersebut. Ada yang namanya penyiap jalan. Dan Markus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan tersebut. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Di Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sedangkan dari Lukas, dia berusaha menjelaskan kepada Theophilus, orang yang dia menulis surat Injil Lukas ataupun kisah para rasul, ya, namanya Theophilus. Dia berusaha menjelaskan bagaimana Mesias akan dilahirkan dari seorang anak perawan, dan bahwa Mesias akan dibuahi oleh Roh Kudus, seperti yang dituliskan di kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Lukas berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Ini juga cerita yang sangat menarik. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau yang mengaku dan tidak berdusta? Katanya, aku bukan Mesias. Rasul Yohanes menjelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis yang dipikir sebagai Mesias oleh banyak orang pada saat itu mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias, tapi hanya sebagai pembuka jalan daripada Mesias itu sendiri. Dan bagaimana Yesus sendiri akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Dan ini tertulis di Yohanes pasal 4 ketika dia berbicara dengan seorang wanita Samaria. Mari kita lihat sama-sama ayatnya. Di ayat ke-25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa. Hanya baca beberapa ayat, hanya sebagian kecil saja, kita bisa diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini baru sebagian kecil apa yang Alkitab tulis tentang Yesus sebagai Mesias. Saya hari ini mau mengajak, mau menantang kita semua di sini untuk betul-betul buat waktu dan betul-betul pelajari firman Tuhan dengan lebih dalam. Sehingga kita di sini betul-betul bisa melihat bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Tanpa firman Tuhan hari ini, kita hanya akan membuat konsep kita sendiri tentang Yesus. Dan seringkali konsep yang kita buat adalah konsep yang sangat egois, konsep yang sangat salah. Keyakinan yang benar, the right conviction, hanya akan kita bisa dapatkan hari ini melalui firman Tuhan. Bukan asumsi kita, bukan pendapat umum, tetapi hanya karena firman Tuhan. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jika kita mau membangun keyakinan yang benar, the right conviction, kita butuh firman Tuhan. Yang terakhir, jika kita punya the right conception, konsepnya udah benar sekarang tentang siapa Yesus itu sebagai Mesias. Hari ini kalau kita punya the right conviction, kita punya keyakinan yang benar, kita pasti akan punya the right conversion. Kita akan
punya perubahan hidup yang nyata. Kita lihat apa yang terjadi kepada wanita Samaria yang waktu dia melihat dan mengenal Yesus sebagai Mesias. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yohanes pasal 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata ke perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tidak saja wanita Samaria ini berubah. Tidak saja dirinya pribadi saja yang berubah. Tapi karena perubahannya dia, karena apa yang dia ceritakan, dia membantu begitu banyak orang Samaria akhirnya percaya dan juga berubah. Hari ini bagaimana kita tahu bahwa kita sudah punya the right conversion. Bahwa kita mengalami perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Pertama, kita tidak akan malu lagi untuk ceritakan tentang dosa dan kelemahan yang pernah kita perbuat. Dan kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, seberapa terbukanya kita. Seberapa berubahnya kita hari ini sehingga kita mau menceritakan itu kepada banyak orang. Seberapa bisanya orang melihat pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, kita pasti tidak segan untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti wanita Samaria tersebut. Apalagi yang kita bisa lihat kalau kita punya the right conversion. Kita di sini pasti mau spend time, mau ambil waktu lebih lama lagi dengan Kristus. Kalau kita ada waktu bisa lebih lama, bisa doa lebih banyak, bisa kenal dia lebih dalam. Kita di sini bukan jadi beban, tapi kita malah excited. Seperti orang-orang Samaria tadi, mereka bilang, Yesus, stay longer, tinggal lebih lama, bukannya malah mau cepat-cepat. Hari ini kalau kita punya the right conversion, kita akan excited, semangat untuk bisa spend time dengan Yesus setiap hari. Kita mau belajar, mau mengenal dia lebih dalam. Kita akan love the Bible more. Kita akan lebih suka lagi menggali firman Tuhan. Kenapa? Kita tidak mau lagi bergantung kepada apa yang orang lain katakan. Tapi kita mau dapatkan keyakinan itu dari firman Tuhan. Itulah bukti bahwa kita hari ini punya the right conversion. Kita tidak akan bisa berhenti bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Kita nggak akan simpan untuk diri kita. Kita nggak akan simpan perubahan hidup kita untuk diri kita. Saya sangat semangat ya kalau ketemu dengan grup-grup menikah. Ketika mereka berani ceritakan tentang aib-aib mereka dulu sebelumnya dan bagaimana Tuhan mengubahkan mereka. Sehingga mereka hari ini bisa punya pernikahan yang lebih luar biasa lagi. Itu sangat mengharukan. Itu dan sangat menginspirasi. Hari ini saya mau tanya kepada kita. How excited are we? Ya, kalau kita sudah melihat dan merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ingat dulu diri saya malu-malu kalau ngomong Tuhan. Ya, saya merasa nggak cool kalau mau ngomong tentang Tuhan. Saya suka bicara tentang kerjaan, saya suka bicara tentang bola, saya suka bicara tentang hobi. Tapi kalau sudah ngomong tentang Tuhan, saya malu-malu dulu. Tapi waktu saya betul-betul diubahkan oleh Kristus, saya bahkan tidak sabar untuk pulang kerja. Kenapa? Karena setiap kali pulang kerja, saya udah pengen ketemu dengan orang, saya udah mau cerita tentang betapa baiknya Tuhan. Saya mau share Bible kepada orang lain tentang betapa luar biasa yang Tuhan saya sembah. Saya bahkan hari ini mau menjadi seorang pelayan. Supaya saya punya lebih banyak waktu lagi untuk bisa cerita tentang siapa Yesus. Dan saya percaya ada banyak brother sister, kalian pun mengerti perasaan saya. Karena kalian betul-betul bisa merasakan perubahan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kalian. Hari ini saya percaya kalau kita punya the right conversion, orang-orang di sekitar kita pasti akan terimpact. Keluarga kita, teman-teman kita, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di kantor kita, di tetangga-tetangga kita.
pasti akan terimpact. Yesus adalah Kristus, Mesias, yang gak bisa kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita tutup tahun ini dengan kita rayakan Natal tahun ini dengan benar. Mari kita kenali Tuhan Yesus Kristus sebagaimana Tuhan mau kita mengenal Dia. Bukan dengan cara kita sendiri. Tuhan Yesus adalah Mesias. Mari kita punya konsep yang benar. Bukan yang kita buat, tapi apa yang Tuhan mau. Hari ini mari kita betul-betul ambil waktu untuk menggali firman Tuhan. Lebih dalam lagi. Sehingga kita dapatkan the right conviction. Keyakinan yang benar tentang Mesias itu. Dan yang terakhir, biarlah hasilnya akan terlihat daripada perubahan hidup kita. The right conversion yang betul-betul nyata dan bisa dirasakan orang-orang sekeliling kita. Natal adalah tentang Mesias. Natal adalah tentang Kristus. Dan Yesus adalah Mesias. Dan Yesus adalah Kristus. Let's bring Christ back into this Christmas. Mari kita kembalikan Kristus ke dalam Natal kita tahun ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena pengenalan kami yang benar akan siapa Engkau itu mengubahkan hidup kami. Hari ini saya berdoa Tuhan, supaya waktu kami merayakan Natal tahun ini, kami betul-betul bisa mempunyai konsepsi yang benar tentang siapa Engkau. Kita betul-betul punya keyakinan yang benar tentang siapa Engkau. Dan kami betul-betul bisa mengalami perubahan yang nyata hanya karena Engkau saja. Jadikan Natal tahun ini, walaupun berbeda dengan Natal tahun sebelumnya, tetapi menjadi Natal yang mengubahkan kami. Terima kasih untuk mau menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.